فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pembahasannya tadi jadi agak panjang, yaitu hadis yang akan kita bahas di dalam Riyadhus Shalihin ini. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al hadisus salisa asyar ba'dal mi'atain wa alaf 1213 an Samurah radhiyallahu an, Samurah bin Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengambil sunnah, dan itu adalah sebaik-baik yang dia ambil, dia pegang, yaitu berwudu. Wa man ightasal fal ghuslu wajib. Barang siapa mandi, fal ghuslu afdal. Barang siapa mandi, maka mandi itu lebih utama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Baik. Sebelum kita masuk kepada fikihnya, karena hadis ini memang khilafnya besar, maka kita ambil faidah dari yang disebutkan oleh Fadilatu Syaikhina Abi Amr Al-Hajuri hafizahullah di ta'liq beliau di sini. Kesimpulan hadisnya hasan li ghairi. Dia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dari jalur Qatadah dari Al-Hasanul Basri dari Samurah. Dan juga diriwayatkan oleh Ma'mar di dalam riwayat Abdur Razzaq, juga Abu Awanah, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Qatadah dari Al-Hasan secara mursal. Jadi tanpa menyebutkan Samurah. Sedangkan namun riwayat Ma'mar dari Qatadah itu lemah. Iya, Ma'mar datang ke Qatadah disebutkan di sini dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi, riwayatnya itu dilemahkan. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Dan riwayat jamaah bahwasanya ini mausul itulah yang lebih kuat, yaitu memang apa? Al-Hasan dari tidak langsung ke Rasulullah, tapi Al-Hasan dari Samurah. Kemudian sementara riwayat Al-Hasan ke Samurah ini diperselisihkan. Ada yang menafikan secara mutlak, ada yang menetapkan secara mutlak, ada yang memperinci, yaitu Al-Hasan hanya mendengar hadis Atiqah saja kalau dari Samurah, hanya hadis Atiqah. Dan ini adalah pendapat Imam Nasa'i, Ad-Daruqutni dan sejumlah ahli ilal, sebagaimana dinukilkan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Rayah. Dan yang terakhir inilah yang betul, yaitu bahwasanya riwayat Al-Hasan ke Samurah itu, yaitu Hasan hanya mendengar hadis Atiqah, yang lain-lain dia tidak mendengar. Maka hadis ini putus. Adapun Imam Al-Wadi'i, Imam Al-Albani menyatakan Al-Hasan memang tidak mendengar hadis dari Samurah kecuali hadis Atiqah, tetapi dia mendapatkan buku catatan hadis Samurah. Maka yang mengatakan riwayat-riwayatnya mausulah itu tidak mengapa. Tapi kalaupun riwayatnya putus, karena ini bukan hadis Atiqah, ini hadis masalah mandi Jumat, hadis ini ada pendukung, yaitu dari hadis Jabir, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Di dalam sanadnya ada Qais ibnu Rabi, dia lemah. Juga datang dari penguat yang lain, pendukung yang lain, yaitu hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Ar-Rabi ibnu Subaih, dari Al-Hasan, dan dari Yazid Ar-Raqashi, dari Anas. Kalau Hasan jelas beliau memang murid Anas, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Yazid Ar-Raqashi dhaif jiddan, tak perlu dibahas. Hanya saja masalahnya adalah Al-Bazzar dan beliau Imam Ilal, dan Musnad Al-Bazzar itu penuh dengan pembahasan ilal. Al-Bazzar kuat sekali, sampai-sampai dibandingkan mana
ada kemiripan antara Musnad Al-Bazzar dengan kitab Ilal karya Daruqutni. Hanya saja kalau Daruqutni lebih luas karena yang dibahas memang Ilal, sementara Al-Bazzar Musnad intinya adalah hadis, yaitu membahas masalah sahabat dan matan hadisnya. Tetapi beliau juga sangat memperdalam masalah Ilal, walaupun tidak berpanjang-panjang seperti Ilal Daruqutni. Yaitu pembahasannya sekarang apa? Al-Bazzar merojihkan justru yang benar adalah riwayat Yazid Ar-Raqashi dari Anas. Toyib. Sanad-sanad yang ada untuk hadis masalah mandi ini, hadis Anas itu adalah hadis Yazid dari Anas, bukan Al-Hasan dari Anas. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah penguat riwayat bahwasanya yang betul bukan Hasan tetapi Yazid saja. Baik. Sementara kemudian Syekh Abu Amr Al-Hajuri mengatakan Yazid Ar-Raqashi matruk, iya wajib ditinggal. Tapi juga ada penguat dari jalur yang lain yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Cuma ya tidak jadi penguat ya, cuma ada riwayat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam sanadnya ada Usaid ibnu Yazid, Usaid ibni Zaid ibni Najih Al-Jamal, dan dia itu matruk, berarti bukan penguat ya. Yaitu ada riwayat yang seperti itu. Datang juga riwayat Abdurrahman bin Samurah sebagaimana di dalam Musnad At-Tayalisi dari jalur Abi Harrah, dari Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah. Sementara Abu Harrah ini sering melakukan tadlis terhadap Al-Hasan. Boleh jadi dia keliru mengatakan Abdurrahman bin Samurah, yang betul adalah yaitu apa? Yaitu Samurah itu sendiri, bukan Abdurrahman bin Samurah. Dan juga datang dari riwayat dari hadis Ibni Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Cuma Al-Baihaqi mengatakan gharib, ya ini asing sanad ini. Dalam sanadnya ada Asbat ibnu Nasr, dia lemah. Sanad-sanad ini dan pendukung-pendukungnya dinukilkan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Rayah. Semuanya tidak kosong dari kelemahan, tetapi kesimpulannya hadis ini minimalnya adalah Hasan, yaitu Hasan li ghairih. Maka yang ditetapkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya ini hadis Hasan sudah betul, walaupun bukan Hasan li dzatih ya, tapi Hasan dengan semua penguatnya. Baik. Nah, kalau demikian, ini kenapa kita bahas, karena dulu waktu di Damaj sejumlah masyayikh yang membahas hadis ini, mereka melemahkan hadis ini dengan sebab hadis ini dari riwayat Hasan dari Samurah, dan ini lemah karena Hasan tidak mendengar dari Samurah untuk hadis masalah mandi Jumat. Jadi dengan sebab ini langsung didhaifkan hadis ini. Tetapi dengan penelitian dari Syekh Abu Amr terbukti bahwasanya hadis ini ada penguat-penguat boleh dihasankan. Kalau dia boleh dihasankan, maka memang berarti hadis ini walaupun diperselisihkan tapi kesimpulannya hasan, dia akan menjadi penghadang yang kuat terhadap hadis yang kita lewati itu. Hadis apa itu? Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi Jumat, maka hendaknya dia mandi, asal dari perintah wajib. Demikian pula hadis yang kita lewati kemarin itu, ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Nah, ini memang sangat muskil, yang betul wajib atau mustahab. Padahal dalilnya jelas, Nabi betul-betul mengatakan wajib. Sementara hadis kita ini sangat mengisyaratkan dia itu tidak sampai wajib. Hadis Samurah, lafadznya apa? Man tawadda'a yaumal jumu'ah, barang siapa mandi pada hari barang siapa berwudu pada hari Jumat, fabiha wa nikmat. Fabiha, apa makna fabiha? Ha ini kembali kemana? Dijelaskan oleh Al-Khattabi, demikian pula Abu Ubaid, demikian pula Al-Azhari dan lain-lain, yaitu fabi sunnah akhot, yaitu dia telah mengambil sunnah Nabi kalau hari Jumat adalah mandi, adalah apa? Wudu.
Ini makna fabiha. Ha kembali kemana? Kepada sunnah atau khoslah. Sunnahnya Jumat dan karakternya Jumat adalah berwudu. Dan ini dari mana kita tahu sunnahnya untuk Jumat adalah wudu? Ini kembali ke hadis yang kita lewati beberapa waktu yang lalu, yaitu 2 harian yang lalu mungkin ya, yaitu hadis nomor 1207 itu. Hadis Abi Hurairah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal jumu'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Barang siapa berwudu maka dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, dia menyimak dan dia diam, maka diampunilah untuknya seluruh dosa dia di antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Yaitu Nabi sama sekali tidak membicarakan mandi, Nabi hanya membicarakan wudu, menunjukkan sunnahnya adalah wudu. Fabiha, yaitu fabi sunnah akhad, dia telah mengambil sunnah. Wa nikmat, yaitu nikmatil khoslah wa nikmati sunnah al wudu, sebaik-baik sunnah dan sebaik-baik karakter untuk hari Jumat adalah wudu. Nah, dengan ini jumhur ulama bahkan yang sangat besar-besar, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ibnu Abdil Bar dan jumhur yang lain dan yang lainnya mengatakan memang mustahab. Kemudian wa man ightasal fal ghuslu afdal, barang siapa mandi maka mandi itu lebih utama. Memang ini sangat muskil. Bagaimana Nabi mengucapkan ini sementara dalil yang tadi wajib, terang-terangan mengatakan wajib. Memang ini sangat muskil. Al-Dhahiriyah merojihkan lafaz wajib tak boleh diganggu gugat. Nabi terang-terangan mengatakan wajib. Lalu bagaimana dengan hadis Samurah, yaitu istilah fabiha wa nikmat tidak menunjukkan bahwasanya ini cukup. Cuma ini dipuji, yang berwudu itu dipuji. Yang mandi lebih utama lagi. Jadi menurut Zahiriyah, hadis ini tidak bicara wajib atau tidak wajibnya, tapi memuji bahwasanya orang yang berwudu dia telah mengambil sunnah, hanya saja yaitu dia belum menjalankan apa yang Allah wajibkan, yaitu mandi. Ini menurut Zahiriyah. Jadi masalah wudu dia dipuji, tidak masalah. Dalam artian berwudu memang layak dipuji, hanya saja mandi wajib tidak. Maka kata Zahiriyah, dia diambil dari dalil yang lain, dalil yang sebelumnya itu. Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalim, maka ya wajib. Cuma yang berwudu dipuji karena dia berwudu. Masalah wajibnya mandi ini dilihat dari dalil yang lain. Tapi bagaimana dengan lafaz berikutnya? Mandi lebih utama, yaitu pujian untuk mandi itu lebih utama daripada pujian untuk wudu. Ini kata Zahiriyah karena hadisnya jelas wajibun. Nah, adapun jumhur mereka mengatakan hadis ini adalah penentang yang kuat tentang wajibnya mandi. Jelas apa yang kita pahami begitu mendengar lafaz seperti ini. Bayangkan kita di zaman Nabi mengatakan barang siapa berwudu di hari Jumat maka dia telah mengambil sunnah dan itu bagus sekali. Barang siapa mandi maka mandi itu lebih utama. Maka apa yang dipahami? Jelas yaitu batas minimalnya adalah wudu. Sementara mandi lebih utama, menunjukkan mandi tidak sampai wajib, kata Zahiriyah. Kata jumhur, mandi tidak wajib. Imam Syaukani beliau sering mendukung Zahiriyah karena kalam-kalam memang sangat jelas. Kalau dalilnya sangat jelas, bagaimana kita menakwil? Kecuali hadis ini. Untuk hadis ini memang kata Imam Syaukani, memang hadis ini terlalu jelas dan terlalu terang untuk menunjukkan mandi tidak sampai wajib. Yaitu wudu ini bagus dan mandi lebih utama. Tidak sampai wajib. Lalu bagaimana kita memahami hadis Abi Sa'id itu? Wajibun ala kulli muhtalim. Maka kali ini Imam Syaukani dalam Sailul Jarrar beliau merojihkan pendapat jumhur, yaitu makna wajib di sini yaitu menunjukkan
Bukan wajib dalam artian kalau ditinggalkan berdosa, tetapi kata beliau makna wajib di sini adalah yaitu ta'akkud, yaitu sunnahnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, sangat ditegaskan. Memang ini sangat muskil. Nabi terang-terangan bilang wajib, ternyata tidak sampai wajib. Memang ini muskil. Toyib. Maka barang siapa memilih pendapat dohiriyah, memang dohirnya jelas yaitu wajib. Nabi bilang wajib dan itu lebih selamat. Barang siapa memilih pendapat jumhur juga kuat sekali karena kalam Nabi yang di dalam hadis Samurah memang itu isyarat yang sangat jelas, yaitu Nabi hanya mengatakan mandi itu lebih utama, tidak sampai mengatakan wajib. Dalam dohiriyah pun kita tidak mengatakan lemah, yaitu mereka mengatakan hadis yang bilang wajib itu menunjukkan hukumnya jelas wajib. Sementara hadis Samurah tidak bicara tentang wajib atau tidak wajib, tapi Nabi sedang memuji saja, sedang membicarakan bahwasanya yang wudhu maka itu sesuai sunnah dan itu sangat bagus. Yang mandi lebih utama. Jadi Nabi sedang bicara masalah pujian, tidak bicara masalah hukumnya secara istilahnya apa? Secara fikih. Kalau bicara hukum secara fikih, maka telah Nabi sebutkan dalam hadis Abi Sa'id yaitu wajib. Memang ini khilafnya kuat sekali, berat. Baik. Ya lebih selamatnya mandi karena dalilnya jelas, perintah-perintahnya itu dan penekanannya. Yang memilih pendapat jumhur pun itu juga pendapat yang kuat, tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam.